Shalom, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Emeritus Yopi Tomalueng. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan hari ini, maka marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas pada hari ini, kami mau mendasari semuanya itu di dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan ini sesuai kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, kita akan baca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 yang demikian bunyinya. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus mengandalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu dalam roh dan pikiran. Kita pernah mendengar istilah Kristen KTP sebagai sebutan bagi orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan sikap atau norma hidup Kristiani. Jadi kekristenannya itu hanya tertera di KTP, tetapi tidak nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, dalam bacaan ini
Paulus menuliskan tentang dua jenis manusia dengan ciri-cirinya. Pertama, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 17b. Yang kedua, yaitu orang yang sudah belajar atau orang yang sudah mengenal Kristus. Ayat 20b. Saudara, Paulus menyebut dua jenis manusia ini dengan tujuan supaya pertama, mendorong jemaat Efesus agar mereka bersatu dalam melayani seluruh tubuh Kristus, yaitu jemaat, dengan menggunakan karunia-karunia khusus yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Yang kedua, untuk mendorong jemaat agar mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak terang yang terpanggil untuk menerangi kejahatan serta perbuatan-perbuatan tercemar, dan kehidupan sebagai anak-anak terang itu harus terlihat dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari. Saudara-saudara, sahabat GPIB, orang yang tidak mengenal Allah itu sama dengan orang-orang yang berada di luar Tuhan. Mereka mengatur jalan hidupnya sendiri-sendiri berdasarkan pikiran yang sia-sia atau tumpul, sehingga mereka tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, atau yang kudus dan yang najis. Saudara-saudara, hal itu sama dengan pikiran mereka dibutakan oleh hal-hal duniawi, termasuk filsafat-filsafat kosong yang membawa pada pembenaran diri sendiri, seolah-olah mereka berhikmat, tetapi sesungguhnya dibodohi oleh pikiran mereka yang tumpul dan sia-sia itu. Akibatnya, saudara, secara tidak sadar mereka lalu menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam perbuatan yang cemar, yakni percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan yang sama dengan persembahan berhala. Itu bisa kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Saudara, sahabat GPIB, sedangkan mereka yang mengenal Allah itu adalah orang-orang yang telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kolose 3 ayat 9. Manusia lama itu adalah manusia dosa dengan segala kecemarannya yang telah menyebabkan mereka berada di luar Allah. Tapi puji Tuhan,
oleh belas kasihan Allah, maka dosa dengan segala konsekuensinya itu telah ditebus oleh Allah melalui karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga mereka boleh diselamatkan dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Saudara, selanjutnya timbul pertanyaan. Kalau dikatakan di situ bahwa jemaat Efesus itu telah mengenal Allah atau mengenakan manusia baru, mengapa Paulus masih menuntut dari mereka supaya jangan lagi mereka hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Ada dua jawaban yang dapat diberikan di sini. Pertama, jemaat Efesus ini mereka berada dan berinteraksi dengan berbagai macam orang yang masing-masing memiliki perbedaan, baik secara etnis, budaya, bahasa, agama, dengan berbagai aliran kepercayaan dan pandangan filosofis. Maka di tengah-tengah situasi itu, secara tidak sadar, hidup keimanan atau hidup kepercayaan mereka kepada Kristus mulai goyah, sehingga mereka cenderung melakukan praktek-praktek hidup lama yang bertentangan dengan ajaran atau norma Kristiani. Saudara-saudara, di sini Paulus mau mengingatkan jemaat Efesus bahwa kalau mereka telah menanggalkan manusia lama, itu berarti manusia lama itu sesungguhnya tidak perlu ada lagi. Bukankah manusia lama dengan segala implikasinya itu telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus? Kita bandingkan itu dengan Roma 6 ayat 6. Yang kedua, saudara, memang benar bahwa manusia lama telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan mereka telah diciptakan menjadi manusia baru. Tetapi yang perlu diingat di sini, hal ini, saudara, tidak berlangsung secara otomatis. Sebab setelah mereka menjadi orang percaya, serentak dengan itu mereka harus mau meninggalkan manusia lama yang masih terus mengalami kebinasaan dan mengenakan manusia baru yang sudah tersedia bagi mereka. Saudara, itu berarti hidup sebagai manusia baru atau hidup sebagai orang yang mengenal Allah, hal itu haruslah diperjuangkan atau harus dipelihara dalam hidup mereka. Itu bisa kita bandingkan dengan Galatia 5 ayat 16 dan seterusnya. Sebab kalau tidak demikian, saudara, maka tidak ada gunanya dan tidak mungkin ada pembaharuan, sehingga mereka tetap hidup dalam status mereka sebagai manusia lama. Saudara-saudara, sahabat GPB, hanya perlu disadari di sini bahwa perjuangan untuk meninggalkan sifat-sifat hidup lama itu tidak dapat kita lakukan dengan hanya mengandalkan kekuatan
diri kita sendiri, tetapi melalui pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Saudara, pembaharuan di dalam roh itu artinya karena manusia itu, saudara, pada hakikatnya itu adalah manusia yang berdosa. Sehingga apapun yang dilakukan tetap diwarnai oleh dosa dengan kelemahannya. Maka manusia tidak dapat membaharui dirinya sendiri tanpa Allah. Oleh karena itu, saudara, kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Sehingga Allah dengan kuasa rohnya itu akan membaharui hidup kita, termasuk juga pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi memikirkan dan melakukan hal-hal yang jahat dan cemar. Tetapi yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kebenaran Allah. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di bawah tema dalam roh dan pikiran, maka sebagai orang yang mengenal Allah, sehingga selalu mau hidup dekat dalam persekutuan dengan Allah itu, maka marilah saudara, kita selalu membuka pikiran dan roh kita kepada Allah untuk selalu dituntun, sehingga Allah selalu berbicara tentang banyak hal kepada kita di setiap waktu untuk kita dapat lakukan sesuai dengan kehendaknya dan bukan sesuai dengan kehendak kita yang tidak terlepas dari dosa ini. Saudara, apabila kegagalan dan kejatuhan yang terkadang menjadi bagian kita di waktu-waktu yang lampau, yang juga telah menjerat untuk kita tetap melaksanakan pola kehidupan yang lama yang bertentangan dengan kehendak Kristus itu, maka saat ini melalui perenungan firman ini, marilah kita datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk memohon pembaharuannya dan kembali menjalani hidup sesuai dengan manusia baru. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang kami sembah di dalam Roh Kudus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan, sehingga boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kegiatan hidup sehari-hari. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya status kami sebagai manusia baru di dalam Yesus itu tetap menjadi terang dalam kami menjalani setiap kegiatan dimanapun berada. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB beserta dengan seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat GPIB dimanapun berada, supaya kegiatan pelayanan kesaksian yang dilakukan itu boleh selalu diberkati
dan menjadi alat kepujian bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Terutama bagi bangsa dan negara Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus nanti akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Tuhan, pimpin pemerintah kami, juga yang telah mereka lakukan. Pimpin pemerintah kami dari pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air Indonesia ini, supaya apa yang dilakukannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana mereka juga adalah merupakan hamba Tuhan, sehingga dalam apa yang mereka lakukan itu selalu diwarnai oleh kuasa Tuhan yang membaharui kehidupan mereka pertama-tama, sekaligus juga bagi kami sebagai rakyat Indonesia. Khususnya juga pada saat ini kami berdoa untuk tim program kegiatan morning dan night call GPIB yang Tuhan pakai sebagai alat kesaksian yang hidup bagi semua orang. Berkati mereka dengan segala kegiatan-kegiatannya, supaya apa yang mereka lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Singkawang adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal sebagai kota multi etnis paling toleran dan dihuni beragam suku serta agama. Kota Seribu Kelenteng ini dipilih Majelis Sinode GPIB untuk menggelar konsolidasi Departemen Germasa dalam lingkup Oikumene Gerejawi, lintas iman, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan hidup. Mengusung tema memberdayakan warga gereja secara intergenerasional guna merawat jejaring sosial dan ekologis di konteks budaya digital, GPIB mengawali sebuah langkah baru dengan menetapkan bulan Agustus sebagai bulan Germasa GPIB. Para utusan dari 342 jemaat di 25 musyawarah pelayanan akan berkumpul di kota Singkawang pada tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023 dalam sukacita akan mewujudkan relasi di segala bidang terkait kesaksian gereja di tengah masyarakat. Mari kita bergandengan tangan, mari kita sukseskan Konverdal Germasa tahun 2023. Tuhan menolong pelayanan kita bersama. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023.
Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.